Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah. Mari kita awali dengan zikir pagi sebagian bersama-sama. 1 2 3. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaika nusyur. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiruz dzunuba illa anta. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha. Amin ya rabbal alamin. Segala puji milik Allah. Mudah-mudahan kita istiqomah sampai nanti wafat husnul khatimah. Salawat juga bertangkaikan salam teruntuk manusia paling mulia, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Imam Syafi'i pernah mengatakan, belajar atau menuntut ilmu itu lebih baik daripada sholat sunnah. Ditanya, kok bisa menuntut ilmu lebih baik daripada sholat sunnah? Karena jika engkau menuntut ilmu, maka pahalanya adalah untuk banyak orang. Jika engkau sholat sunnah, pahalanya untuk dirimu sendiri. Tapi jika engkau menuntut ilmu, maka pahalanya untuk dirimu dan banyak orang. Karenanya juga sampai-sampai Al-Imam Ahmad bin Hanbal pernah mengatakan, sesungguhnya kita lebih butuh kepada ilmu daripada makan dan minum. Makan dan minum satu hari 2 kali insya Allah cukup. Tapi kalau ilmu, kita butuh ilmu setiap saat, setiap menit, setiap detik kita butuh ilmu. Lebih-lebih Nabi bersabda, kata Nabi yang mulia, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Maka kalau meninggalkan menuntut ilmu bagi seorang muslim, tentu ada konsekuensi yang gak boleh sampai ditinggalkan. Ada konsekuensi yang nanti dia terjatuh pada dosa besar karena dia meninggalkan kewajibannya. Nah, salah satu yang Nabi juga selalu pesankan sebagai motivasi untuk siapapun yang menuntut ilmu, baik dia secara offline maupun dia secara online. Kata baginda Nabi yang mulia, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang memperjalankan kakinya untuk menuntut ilmu, termasuk memperjalankan kendaraannya untuk menuntut ilmu, besok Allah mudahkan jalannya dia menuju syurganya Allah. Kalau dengan motivasi yang sedemikian banyaknya belum tergugah juga hati kita untuk terus belajar, maka dengan cara apalah jamaah kita mau terus belajar? Apalagi pesan Nabi, alaikum bil jamaah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaknya kalian selalu bersama-sama atau berjamaah. Banyak di antara sahabat yang cerita sampai kepada kami, saya itu kalau sendiri lupa zikir pagi, zikir petang. Bahkan jangankan zikir pagi, lawong baca sayyidul istighfarnya aja kadang kalau sendirian suka lupa. Jadi dalam satu hari beliau lupa, astagfirullah belum baca sayyidul istighfar. Terus ketika ingat baru beliau baca. Makanya benar kata Nabi, alaikum bil jamaah. Ya kalian sering-seringlah berjamaah. Sebagaimana seekor kambing kalau sendirian dia lebih mudah diterkam serigala, kalau berjamaah tidak mudah. Seperti itulah jamaah yang dirahmati Allah, kekuatan daripada berjamaah. Mari kita baca. Sahabat di TikTok, selamat datang kalau ada yang baru bergabung.
dan sosial media lain. Semoga Allah memuliakan sahabat semuanya dimanapun berada. Silakan dibuka Al-Baqarah ayat 255 atau ayatul kursi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladhi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard. Wa la ya'udhuhu hifdhuhuma. Wa huwal 'aliyyul 'azim. Bismillah, dengan segala keterbatasan yang pemateri miliki dan atas pertolongan Allah yang nanti Allah beri sama kita, insya Allah kita bahas ayat kursi, suratul Baqarah ayat 255. Ayat ini itu begitu terkenalnya, begitu fenomenalnya, dan punya nama tersendiri dibanding ayat-ayat yang lain. Di ayat ini disebut juga dengan ayat kursi. Dia ada di surah Al-Baqarah ayat 255. Ada banyak sekali keutamaan-keutamaan yang dulu juga telah pernah kita pelajari tentang keutamaan satu ayat fenomenal ini, yakni ayatul kursi. Di antaranya, irhamukallah, ayat kursi menjaga seorang hamba dari tidurnya sampai terbangunnya. Sebagaimana, irhamukallah, kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membaca ayat kursi jelang tidurnya, lalu ia tidur dalam keadaan terus menerus berzikir kepada Allah, maka Allah Allah tempelkan malaikat di pakaiannya yang menjaga dia sejak dia tidur sampai dia terbangun di hari berikutnya, atau sampai dia terbangun. Jadi Nabi SAW tidak pernah meninggalkan membaca ayatul kursi sebelum beliau tidur. Dan ini termasuk keutamaan ayat kursi yang dibaca sebelum tidur. Yang kedua, keutamaan ayat kursi, kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membaca ayat kursi selepas sholat fardu yang 5, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, baginda bersabda sallallahu alaihi wasallam, tidak ada yang bisa menghalanginya masuk surga kecuali kematian. Artinya ia wafat, Allah izinkan ia masuk ke dalam surga. Maka sahabat TikTok, YouTube, Instagram, dan sahabat Masjid Fatimah Garung yang disayang Allah, jangan pernah ada di antara kita selepas sholat fardunya kecuali ia baca ayat kursi.
Karena kata Nabi yang mulia, siapa yang baca ayat kursi selepas sholat fardu, tidak ada yang bisa menghalanginya kecuali kematian. Masuk surga dia. Karena baca ayat kursi selepas sholat fardu. Lah, bacanya itu kapan? Nabi SAW riwayat Bukhari Muslim, selepas salam assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, biasanya Nabi langsung membaca istighfar 3 kali, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Riwayat Bukhari, kata Nabi yang mulia, adapun para sahabat menceritakan Nabi SAW yang mulia setelah istighfar 3 kali, Nabi membaca Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram, subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33. Lalu Nabi bersabda menggenapkan 100 dengan kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Genap jadi 100. Bersabda baginda Rasulullah, siapa yang baca itu lepas salat, tidak ada dosa yang besar maupun kecil sebanyak apapun, seperti misalnya buih di lautan, kecuali Allah ampunkan dosa-dosa dia. Walaupun dosanya sebanyak buih di lautan, Allah ampunkan dosa-dosanya. Baik itu dosa besar, sedang maupun kecil, ataupun kecil, sedang maupun besar, diampuni sama Allah. Lepas salamnya, Nabi membaca itu. Yang dibaca astaghfirullah 3 kali, Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram, subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, lalu la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulk wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka itu yang Nabi baca. Juga ada banyak riwayat-riwayat, termasuk Nabi pun membaca selepas sholatnya ayatul kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum ila akhirih, sampai akhirnya. Tapi dibacanya selepas Nabi membaca yang tadi pada awalnya. Jadi ayat kursinya dibaca setelah itu. Begitu jemaah. Nabi membaca ayat kursinya setelah membaca yang tadi. Nabi juga nggak pernah meninggalkan bacaan yang tadi jamaah dan saya serta jamaah online baca bersama-sama pada awalnya. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Kalau subuh, kalau sore Nabi baca Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir. Nabi juga nggak pernah meninggalkan Sayyidul Istighfar 2 kali dalam satu hari, pagi dan petang. Nabi juga nggak pernah meninggalkan doa Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Juga termasuk doa Allahumma inni as'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Termasuk doa yang Nabi selalu berlindung dari 4 hal. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa', dari ilmu yang tidak bermanfaat. Wa min qalbin la yakhsha, dari hati yang nggak pernah khusyuk. Wa min nafsil la tasba, dari jiwa yang nggak pernah merasa puas. Wa min du'a la yustajabulah, dari doa yang tidak pernah dikabulkan. An-Nabi SAW yang beliau juga berdoa Rabbi zidna ilma, terus beliau berdoa itu, ya Allah tambahkan aku ilmu, tambahkan aku ilmu, tambahkan aku ilmu. Karena jamaah ternyata kunci mendapat perbendaharaan dunia dan akhirat itu dengan ilmu. Sebagaimana kata al-Imam Syafi'i rahimahullah, siapa yang mau dunia fa'alaihi bil ilm, dia harus berilmu. Wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilm, maka dia harus juga dengan ilmu. Siapa yang mau akhirat harus juga dengan ilmu. Wa man aradahuma, siapa yang mau kedua-duanya fa'alaihi bil ilm, maka hendaknya dia juga dengan ilmu. Dapat dunia butuh ilmu jemaah. Yang Nabi minta ilmu. Nabi belum meminta Rabbi zidna malan, ya Allah berikan aku mal, harta yang berlimpah. Belum itu yang Nabi minta. Tapi yang Nabi minta Rabbi zidna atau Rabbi zidni ilman, ya Allah aku memohon padamu ilmu. Karena harta termahal, tulis di kolom komentar ya sahabat, harta termahal seorang manusia setelah imannya, kemudian istiqomahnya, lalu kemudian ilmunya. Kemarin kita belajar jasad kita nih nggak ada harganya kalau nggak ada. Sebentar jemaah, saya tulis ya jemaah. Izin mas, ada spidolnya?
Boleh dibukain, maaf. Ini zamannya. Jasad, roh, kemudian ilmu, kemudian amal, kemudian ikhlas. Ini urut-urutan ya. Begini. Konsepnya itu begini. Jadi seperti ini jemaah. Khalas mas. Jazakumullah khair. Ini konsepnya jemaah. Jasad kita itu nggak ada harganya kecuali ada rohnya. Jasad dan roh tak ada nilainya kecuali dia berilmu. Maka harta yang harus dimiliki seorang manusia itu salah satunya ilmu. Jasad ada ruhnya, ada ilmunya, tidak bernilai kalau tidak diamalkan. Dan amalan tidak ada harganya kecuali dia harus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Jasad, ruh, ilmu, amal, ikhlas. Jadi hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kita nih harus jamaah punya ilmu tuh harus. Kata Imam, kata Sayyiduna Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, jika engkau memiliki harta maka waktumu akan habis dengan menjaga hartamu. Jika engkau memiliki ilmu maka sungguh ilmulah yang akan menjaga dirimu. Yang jaga kita nggak berbuat keji, yang jaga kita untuk nggak berbuat fahisyah, ilmu. Karenanya jemaah, ilmu itu bukan hanya sekedar wacana, wawasan, pajangan, hiasan, bukan. Walaupun nanti ujung-ujungnya ilmu kan menghias, iya, ilmu menjadi penghias dari jiwa seorang hamba manakala diamalkan. Nanti jadi penghias tuh. Oh, orang ini berilmu ya, kerasa ya, beda. Ngomong sama orang berilmu tuh rasanya beda ya ternyata. Karena ilmunya diamalkan. Maka hadirin, ini pentingnya luar biasa mengamalkan ilmu, dan kita juga mengamalkannya dengan penuh keikhlasan. Keutamaan ayat kursi berikutnya, tadi kan baru 2 ya jamaah. Keutamaan yang pertama, kalau dibaca sebelum tidur maka Allah akan kirimkan malaikat penjaga nempel di tubuh kita sampai kita terbangun. Keutamaan yang kedua, siapa yang baca ayat kursi maka Allah Subhanahu wa taala akan ayat kursi selepas, siapa yang membaca ayat kursi selepas sholat fardu maka Allah akan masukkan dia ke dalam syurga. Yang ketiga, keutamaan ayat kursi. Ayat kursi menjaga dari segala mara bahaya. Bahasa gampangnya itu ayat kursi menjadi pelindung. Karena kita mengagungkan Allah, kan isinya ayat kursi tentang pengagungan terhadap Allah. Biasanya ayat kursi juga termasuk ayat-ayat pilihan dalam bacaan ruqyah. Jadi kalau bacaan ruqyah standarnya itu 1 Al-Fatihah, 2 Al-Baqarah, 5 ayat pertama atau Al-Baqarah full, atau Al-Baqarah. Jadi pertama ayat kursi, kedua Al-Baqarah full atau Al-Baqarah 5 ayat pertama. Ayat kursi dan ayat la ikraha fid din qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy sampai Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum dan seterusnya itu, sama 3 ayat terakhir yang lillahi ma fis samawati dan seterusnya itu. Lalu Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Jadi ayat kursi itu termasuk bagian ayat-ayat yang sering digunakan untuk ruqyah syar'iyyah tentunya. Walladzi nafsi biyadi, riwayat Imam Muslim, demi Allah sesungguhnya ayat kursi, ini keutamaan yang keempat. Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, demi Allah sesungguhnya ayat kursi memiliki 1 lidah dan 2 bibir.
Maksudnya adalah ayat kursi adalah salah satu ayat yang selalu mengagungkan, meninggikan asma-asma Allah. Jadi ayat kursi itu adalah salah satu ayat yang selalu mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa yang membacanya, maka sama dengan lisannya telah basah berzikir kepada Allah. Ayat kursi, lawang kita baca Al-Quran aja udah berzikir sama Allah. Kan Nabi pernah bersabda, dan ini keistimewaan ayat kursi berikutnya yang kelima, di antara ayat yang paling agung, tahukah kalian? Sahabat menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Lalu Nabi pun memberitahu, ketahuilah oleh kalian, ayat yang paling agung dalam Al-Quran adalah ayatul kursi. Ayat kursi. Jadi ayat kursi ini ayat yang paling agung dalam Islam, dalam Quran. Ini ayat yang paling mulia, ayat yang paling agung dalam Al-Quran. Abu Ayyub Al-Ansari pernah membaca ayat kursi agar syaitan pun menjauh daripadanya, dan ia pun membaca ayat kursi dan syaitan pun menjauh daripadanya. Jadi ayat kursi juga termasuk tadi. Ini mungkin masuk ke nomor yang ketiga tadi tentang, atau keempat tadi tentang tolak bala. Yang keberapa? Ketiga, tentang ayat kursi sebagai penolak bala. Ini diulangi lagi dalam tafsir Al-Imam Ibnu Katsir. Ia juga termasuk ayat mengusir syaitan, makanya sering dipakai ketika ruqyah. Dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an, Sayyidina Abu Hurairah juga sering dipesankan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antaranya untuk mengamalkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apakah engkau hendak aku ajarkan sebuah kalimat yang dengannya engkau terlepas dari ikatan-ikatan syaitan? Maka tentu saja jawab Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, maka Nabi pun sallallahu alaihi wasallam menjawab, maka hendaknya engkau membaca ayat kursi. Jadi sama ya seperti sebelum-sebelumnya, ini keutamaan ayat kursi juga tentang mengusir syaitan. Rasulullah bersabda kepadaku, kata Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, wahai Abu Hurairah, apa yang telah diperbuat oleh tawananmu tadi malam, yakni syaitan? Ya Rasulullah, orang itu telah mengajariku beberapa kalimat yang dengannya Allah memberikan manfaat kepadaku, maka aku pun membiarkan orang itu pergi. Beliau menjawab, apa kalimat yang dia ajarkan? Yang dia ajarkan kepadaku, jika engkau hendak tidur, maka bacalah Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum ila akhirih, yakni ayat kursi. Dan siapa yang tidur membaca ayat tersebut, maka aku tidak akan mengganggunya sampai pagi. Lalu Nabi pun bertanya kepada Sayyidina Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, kamu tahukah kamu siapa yang kamu tawan semalam itu? Tidak ya Rasulullah. Maka Nabi pun menjawab, yang kamu tawan semalam adalah syaitan. Jadi yang ngasih tahu syaitan. Jadi syaitan itu ya kadang dia tuh membagi kisi-kisi sama kita jemaah. Nih loh, kalau kamu mau nggak saya ganggu, nih kamu baca ayat ini. Makanya sebelum tidur baca ayat kursi. Dan saya sangat menyarankan kepada jamaah TikTok, YouTube, Instagram, dan jamaah offline di Masjid Fatimah Garung, kalau satu waktu jamaah punya kesempatan, saran saya setel di YouTube ruqyah syar'iyyah sambil pakai headset atau earphone, setel. Jadi sesekali itu tubuh kita nih perlu kita perdengarkan ayat-ayat ruqyah. Sebab Nabi bersabda, syaitan itu yajri majrad dam. Riwayat Muslim yang kemarin kita belajar, bahwasanya syaitan itu mengalir di pembuluh darah. Salah satu cara ngusirnya adalah baca Quran atau kita mendengarkan Al-Quran, terkhusus dengerin ayat-ayat ruqyah. Nanti kalau saya dengerin tiba-tiba saya gimana? Enggak, tenang aja.
Makanya sambil dengerin, sambil nanti minta tolong sama pasangannya. Ntar tolong ya kalau saya gimana-gimana, tolong segera dikondisikan. Orang macam-macam nanti mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, terutama YouTube aja, terus ruqyah syar'iyah nanti muncul tuh. Ada salah satu yang saya suka mendengarnya itu ruqyah Syekh Mansur As-Salimi. Itu tuh beliau tuh sering banget tuh ruqyah lewat audio, durasinya kalau mungkin bisa dibilang sekitar 30 menit. Itu keren banget jemaah. Itu bisa tuh untuk kita dengarkan. Dengerin aja. Nyaman jemaah. Lah kalau kaki kita tiba-tiba aduh kok kesemutan, insya Allah tuh setan-setannya lagi diusirin tuh. Atau tiba-tiba kok muntah, atau tiba-tiba kok ada reaksi-reaksi tertentu, insya Allah tuh dalam rangka mengusir syaitan yang tadi yajri majrad dam, yang kata Rasulullah syaitan itu mengalir di pembuluh darah. Memang dia harus diusir-usir jemaah. Yang suka gangguin kita, malas untuk ngaji, malas untuk taklim, dengerin live streaming udah langsung kelojotan, baru dengerin a'udzubillah langsung cepat-cepat pengen buru-buru diganti. Itu boleh jadi tuh faktor ada syaitannya dalam jiwanya tuh. Makanya dia harus diusir. Lawang udah diusir aja masih bisa balik. Tahu gimana cara syaitan balik? Salah satunya adalah ada seorang peserta ruqyah di ruqyah, terus dia kayak gitulah, syaitan dalam dirinya tuh ngamuk-ngamuk, keluar, nggak mau, saya mau di sini. Kenapa kamu suka sama dia? Salah satu pertanyaannya. Terus jawab beliau, karena orang ini suka minum dan makan pakai tangan kiri. Itu salah satu gerbang pintu masuknya syaitan, makan minum menggunakan tangan kiri. Jadi kalau kita suka makan tangan kiri, minum tangan kiri, hati-hati, itu salah satu gerbang masuknya syaitan, na'udzubillah. Terus berikutnya, syaitan itu bisa masuk ketika kita nguap lalu nggak ditutup. Wah, nggak ditutup. Hati-hati jemaah, syaitan bisa masuk tuh. Wala'iyadzubillahi min dzalik. Dan jangan lupa juga ada kata Nabi SAW, orang yang makan bareng sama makannya syaitan. Siapa mereka? Mereka yang makan nggak ngucap bismillah. Maka kata Nabi yang mulia, saat dia makan nggak ngucap bismillah, minum nggak ngucap bismillah, syaitan berkata, hei ayo ada makanan buat kita. Makanlah dia bareng syaitan, termasuk yang dia makan itu bekas yang dimakan syaitan. Pantas syaitan masuk lewat jalur-jalur sana jemaah. Maka perhatikan baik-baik. Harus diperhatikan baik-baik. Wahai Abu Hurairah, ini sama. Hadisnya sama. Lalu Nabi pun SAW mengatakan, wahai Abu Hurairah, tahukah kamu siapa yang tadi datang padamu? Sungguh Abu Hurairah menjawab, tidak tahu. Lalu Nabi pun SAW mengatakan, sungguh dia adalah syaitan. Itu syaitan jemaah. Nama Allah yang paling agung dalam ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nama Allah yang paling agung disebut pada awal kalimatnya, Al-Hayyu Al-Qayyum, zat yang maha kekal hidup abadi selama-lamanya, zat yang maha terus menerus mengurus makhluknya. Hadirin jemaah, kalau punya kucing 1 ekor mungkin masih agak nggak repot, tapi gimana kalau jemaah punya kucing 1 miliar ekor? Kira-kira jemaah punya waktu nggak untuk ke ladang, bekerja, berdagang, ngurus anak? Punya waktu nggak kira-kira? 1 miliar kucing jemaah. Allah, mungkin Anda nggak punya waktu jemaah. Anda sibuk ngasih makan. Ini belum nih, ini baru 100 juta. Anda udah kelojotan mungkin jemaah, udah capek. 100 juta pun bahkan belum tentu Anda mencapainya. Ini 1 miliar kucing. Allah punya makhluk. Tahun ini aja sudah berapa data Google tuh mas?
7 miliar sekian ya, 7,7 miliar manusia. Itu baru di tahun ini kan. Gimana zaman Fir'aun? Allah yang kasih rezeki itu manusia dari zaman Adam sampai zaman sekarang. Allah yang bagi rezeki sama mereka. Dan Allah nggak pernah ngerasa capek dan bosen. Allah nggak pernah merasa, aduh udah kamu mah minta-minta mulu, nggak pernah. Allah kasih terus, dan Allah nggak pernah merasa kerepotan. Itulah Al-Qayyum, terus menerus mengurus makhluknya, nggak pernah ngerasa bosan, nggak pernah kerepotan. La ta'khudhuhu sinatu wala naum, ngantuk aja enggak loh jamaah, apalagi tidur. Allah ngantuk aja enggak, apalagi tidur. Ya Allah, apakah engkau ngantuk? Tanya Musa kepada Allah. Lalu Allah pun menjawab, wahai Musa, bawa gelas, pegang, isi air, pegang terus dan jangan kamu tidur wahai Musa. Firman Allah kepada Nabi Musa. Lalu terus kemudian dipegang terus begini jemaah, pegang. Sehari Musa masih kuat, 2 hari. Di hari yang ketiga Nabi Musa kan nggak tidur tuh jemaah. Nabi Musa ngantuk, masih megang begini. Setelah ngantuk akhirnya gelas ini pun jatuh dan pecah. Allahu Akbar. Pecah gelasnya, lalu Allah pun berfirman, wahai Musa, ketahuilah, seperti itu kalau aku ngantuk. Kamu ngantuk aja langsung pecah gelasmu, gimana? Maka aku tidak mengantuk. Maka ayat ini terus kemudian menjadi pengingat lagi, la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Ngantuk aja Allah itu enggak. Wala naum, apalagi tidur. Makanya benar kalau nasihat pepatah Jawa atau kalimat hikmah dari Jawa yang kalimatnya Gusti Allah mboten sare. Itu ya sebenarnya interpretasi dari ayat ini jamaah. Ayat itu tuh adalah ayat yang dibahasakan lebih mudah agar difahami oleh orang-orang Jawa atau masyarakat Jawa pada hari itu, yang dibawakan oleh alim ulama kiai-kiai kita tempo dulu. Gusti Allah mboten sare itu sebenarnya kalimatnya la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Allah tuh nggak tidur, Allah tuh selalu mantau kita. Allah mantau 24 jam. Allah tahu apa yang kita posting, Allah tahu apa yang kita simpan di draft, Allah tahu bagaimana isi chattingan kita, Allah tahu apa isi handphone kita, Allah tahu bagaimana hidup kita dengan keluarga, hidup kita dengan orang lain, hidup kita dengan masyarakat luar. Allah tahu sikap baik yang zahir maupun batin dari seorang hamba. Allah tahu semuanya. Dan lagi kalimat yang dulu sering saya sampaikan, manusia tidak pernah ada yang punya privasi di hadapan Allah. Tulis di kolom komentar ya sahabat, tidak ada manusia yang punya privasi di hadapan Allah. Sekali lagi berkenan ditulis di kolom komentar ya sahabat, tidak ada manusia yang punya privasi di hadapan Allah. Gak ada. Semuanya unlock, terbuka, nggak ada yang terkunci. Kita bisa punya privasi di hadapan istri, itu pilihan. Istri punya privasi di hadapan suami, silakan aja. Atau manusia punya privasi di hadapan manusia lain, sahabat di hadapan sahabatnya, teman di hadapan temannya, bisa-bisa aja. Tapi nggak ada satupun manusia yang luput dari pandangan Allah. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Lanjut jamaah. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Kepunyaan Allah lah apa-apa yang ada fis samawati wa ma fil ard. Apa-apa yang ada di langit dan semua apa-apa yang ada di bumi, itu kepunyaan siapa? Allah.
Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan ini termasuk Allah Subhanahu wa taala memberitahu tentang kekuasaannya. Hei hambaku, kamu kaya, suamimu kaya, istrimu kaya, tapi ingat ya, kekayaan itu aku yang titipkan. Itu punyaku sebenarnya. Sebenarnya Allah tuh mau bilang gitu jemaah. Bukan sebenarnya, lebih tepatnya Allah itu dalam ayat ini bilang begitu. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Kekuasaan Allah itu apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi. Semua lahu, miliknya Allah. Bintang, planet, bulan, matahari, dan semua yang ada di langit itu punyanya Allah. Kepunyaannya Allah. Wama fil ard, dan apa-apa fil ard yang ada di muka bumi, berikut yang ada di dalam bumi ataupun di atas buminya, lahu adalah kepunyaannya Allah. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Maka sahabat, kita ulangin kajian-kajian yang kemarin. Ingat selalu, apa yang hari ini kita sama-sama miliki sebenarnya bukan milik kita, tetapi hanya dititipi Allah, yang semua itu adalah kepunyaannya Allah. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Ilmumu itu sejatinya bukan milikmu, tapi ia titipan Allah yang Allah karuniai padamu, dan itu mutlak kepunyaannya Allah. Hartamu itu sedang Allah titipkan padamu, tapi sejatinya harta itu kepunyaannya Allah. Mobilmu kepunyaannya Allah. Tambangmu kepunyaannya Allah. Bisnismu kepunyaannya Allah. Omset yang hari ini engkau berbangga-bangga mendapatkannya kepunyaannya Allah. Rumah mewah semuanya lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Kepunyaannya Allah. Maka agak-agak aneh orang sombong tapi bukan miliknya sendiri. Dia sombong dengan kepunyaannya Allah. Contoh, Mas Agus beli mobil bagus banget. Amin insyaallah. Tiba-tiba ada Fulan ini nih foto-foto di depan mobilnya Mas Agus. Dia upload, dia sombongkan, nih mobil saya nih gitu. Mas Agus ngeliat itu kira-kira gimana? Astagfirullahaladzim, ini orang obatnya habis apa ya? Itu punya saya, kok dia gaya-gaya di sosial media? Loh itu mobil saya, kok dia gaya-gaya? Jamaah, Allah ngelihat Anda yang belagu, Anda yang tengil, Anda yang sombong, kemelinti, Allah ya ketawa jemaah. Lawong itu tuh kepunyaanku itu tuh punya saya, itu tuh punya Allah. Lah kok kamu gaya sombong dengan miliknya Allah? Oh saya pintar, oh saya doktor, oh saya haji, oh saya punya kuasa ini, oh saya fraksi A, fraksi B, fraksi C, oh saya pemimpin A, pemimpin B, pemimpin C, oh saya tuh pimpinan wilayah A. Lah kok Anda sombong? Itu punya Allah. Sama kayak beliau punya mobil bagus, ada Fulan datang tiba-tiba kayak pamer dengan mobilnya beliau. Itu mobil beliau, ya beliau ketawa jemaah. Ini orang obatnya habis apa? Persis seperti itu. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Lah kok Anda sombong dengan toko Anda, kedainya Anda, sombong dengan restoran Anda, sombong dengan omset Anda, sombong dengan rumah mewahnya Anda, sombong dengan mobil primanya Anda, sombong dengan ilmu yang Allah karuniai di kepala Anda. Lah kok Anda sombong dengan titipan Allah tuh? Gimana ceritanya jemaah? Lucu jemaah. Kita dititipi bukan untuk sombong, tapi kita dititipi
agar benar-benar memaksimalkan titipan itu untuk menolong agama Allah. Setiap yang Allah titipkan ada maksudnya. Ditulis di kolom komentar, setiap yang Allah titipkan ada maksudnya. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran kan, haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Dari harta yang Allah titipkan padamu itu ada haknya lis-sa'il, atas orang yang meminta-minta, wal mahrum, atau orang yang tidak meminta-minta karena menjaga kehormatan dirinya. Tapi kita yang harus peka. Dia mungkin gak minta dibantu, tapi kita peka bantu dia. Dan jamaah, banyak loh orang tuh yang kerjanya lebih keras dari kita, tapi boleh jadi beliau tidak lebih kaya dari kita. Banyak loh orang yang mungkin usahanya tuh lebih keras dari kita, tapi tidak semudah kita dalam mendapatkan dunia. Mungkin ada. Ingat, Allah menitipkan sesuatu mayasya kepada siapa yang Allah kehendaki. Itu karena Allah wants, Allah mau, Allah milih. Bisa nggak Allah sebagaimana memilih orang yang miskin jadi kaya? Bisa nggak yang sudah kaya tiba-tiba jatuh miskin? Bisa atau enggak? Piece of cake. Sangat mudah bagi Allah yang tadinya kaya raya jatuh miskin. Cukup Allah buat ada yang error di jantungnya, organ tubuhnya, dia harus operasi, habis jutaan, ratusan juta. Boleh jadi itu tabungan yang telah dia tabung, itu tabungan yang telah dia kumpulkan bertahun-tahun lamanya, habis dalam sekejapan mata. Piece of cake. Sangat mudah bagi Allah jamaah, gampang banget. Maka saya ngajak diri saya dan sahabat TikTok, YouTube, Instagram, dan sahabat Masjid Fatimah Garung Wonosobo, ingat selalu ya, semua yang kita miliki hanyalah titipan. Semua yang kita miliki hanyalah sedang dititipi. Maka wagu itu bahasa Indonesianya apa? Apa? Norak. Wagu pole. Wagu itu apa sih? Apa sahabat TikTok? Itu. Maka kurang pantas. Kok kita yang dititipi, kita gaya menyombongkan dengan barang titipan. Persis kayak Fulan yang gaya pakai mobilnya Mas Agus. Dia ngaku-ngaku mobilnya dia sendiri. Si Fulan ngaku mobil, oh ini mobil saya, padahal itu mobilnya Mas Agus. Sama manusia kadang gitu. Maka jangan sombong ya. Punya ilmu, ingat Anda lagi dititipi ilmu. Punya harta, ingat Anda lagi dititipi harta. Punya jabatan, ingat Anda lagi dititipi amanah jabatan. Punya apapun itu, ingat semua adalah titipan. Allah titipkan kepada kita. Kok bukan kepada yang lain? Kenapa kita? Karena Allah yakin di tangan kita titipan yang Allah berikan akan bermanfaat untuk menolong agama Allah. Barakallahu fikum, insyaallah. Lanjut jamaah. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Lanjut. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idnih. Tidak ada yang dapat memberi syafaat kecuali atas seizin Allah. Wala anta ya Rasulullah. Apakah termasuk Anda ya Rasulullah? Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak memberi syafaat kecuali atas seizin Allah? Maka para ulama mengatakan, iya. Rasul pun bisa memberi syafaat itu karena diizinkan oleh Allah. Allah izinkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, sesungguhnya kita masuk surga karena rahmat Allah. Wala anta ya Rasulullah.
Anda juga ya Rasulullah. Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, iya, aku pun masuk surga karena rahmatnya Allah. Tapi memahaminya bukan dengan kalimat, ya udah, ya kalau Allah rahmati mah ntar juga kita masuk surga. Kan kita masuk surga bukan karena amal, tapi karena rahmat Allah. Bukan gitu memahaminya. Tapi cara memahaminya, pertanyaan, gimana cara kita supaya dapat rahmatnya Allah? Atau pertanyaannya, lah siapa yang Allah rahmati? Kan gitu pertanyaannya. Kan masuk surga karena rahmatnya Allah. Pertanyaannya, siapa orang-orang yang Allah rahmati? Jawabannya adalah mereka yang beriman, beramal salih. Ya kalau mau dapat rahmatnya Allah, ya beriman, ya beramal salih. Salah satunya beramal, ya sholat, puasa Ramadan, puasa yang sunnah apabila dia mau puasa sunnah. Lalu menghidupkan dengan infak, zakat, sedekah, wakaf, berbuat baik, menolong sesama, dan seterusnya. Kayak gitu jemaah. Jadi jangan Anda berdalih, ya kan karena rahmat Allah, ngapain beramal? Loh, mentang-mentang karena rahmat Allah terus Anda malas beramal. Mentang-mentang karena rahmat Allah terus Anda malah berbuat dosa. Bukan rahmat yang datang, tapi malah murkanya Allah yang datang sama Anda. Jadi kita juga harus punya pertanyaan, apa yang membuat Allah merahmati kita? Itu pertanyaannya. Gitu jemaah. Jadi tidak satu pun yang bisa memberi syafaat kecuali atas seizin Allah. Jam berapa mas? Satu lagi, terakhir ya mas. Sampai ayat ini terakhir ya jemaah. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idnih. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah itu tahu baina aydihim wa ma khalfahum, apa yang ada di hadapan mereka dan apa yang disembunyikan di belakang mereka. Bahasa lainnya dalam ayat-ayat yang lain yang sering kita temukan, zahiran wa batinan, atau ayat yang sering dibaca, wa asirru qaulakum awijharu bih innahu alimum bidzatis sudur. Mau kamu jaharkan atau kamu sirkan, artinya mau kamu terang-terangan, mau kamu sembunyi-sembunyi, tetap Allah zat yang maha tahu tentang apa yang hambanya lakukan. Hadirin, kita sembunyi-sembunyi Allah tahu, kita terang-terangan Allah tahu. Kita tampakkan Allah tahu, kita sembunyikan di balik layar Allah tahu. Maka saya sering menghibur sahabat yang kadang mungkin ngerasa, kok gak ada yang bilang terima kasih ya, kok gak ada yang bilang jazakumullah khairan ya, kok peran saya gak nampak ya, kok logo saya gak masuk ya. Ya Allah, jamaah ketahuilah, amal solih itu jangan cuma sekedar ingin disebut, ingin logonya terpasang, ingin namanya ada sebagai ucapan terima kasih kepada. Bukan itu semata. Karena ingat jamaah, tidak ada kebaikan yang luput dari pandangan Allah. Ditulis di kolom komentar ya. Tidak ada kebaikan yang luput dari pandangan Allah. Mau manusia standing applause atau enggak ada yang luput dari pandangan Allah. Mau manusia berterima kasih atau enggak ada yang luput dari pandangan Allah. Mau manusia menghina-hina karena Anda sedang difitnah sekalipun, gak ada kebaikan yang luput dari pandangan Allah. Allah tahu. Wa asirru qaulakum awijharu bih innahu alimum bidzatis sudur. Mau kamu sembunyi-sembunyi, sirru qaulakum awijharu bih, atau kamu terang-terangan, Allah tetap tahu. Bahkan yang kamu batinkan itu Allah tahu. Allahu Akbar. Dalam ayat ini Allah mengingatkan, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Manusia bisa engkau tipu, manusia bisa kau buatkan makar, manusia bisa saja kau curangi, tapi Allah tidak bisa.
Allah nggak bisa kita curangi jemaah. Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa, dan mereka sekali-kali tidak akan mengetahui apapun kecuali Allah beri ilmu kepada mereka. Coba jemaah, apakah kalimat ini kurang menusuk, kurang membuat kita afala ta'qilun, nggak mau mikir? Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa, dan mereka semuanya nggak akan pernah tahu apa-apa kecuali Allah beri ilmu sama mereka. Jadi aslinya kita ini dungu, jahil, murakkab, kita nggak punya ilmu, lalu Allah beri kita ilmu. Allahu Akbar. Maka ayo yang bangga-bangga dengan merasa berilmunya. Oh saya S berapa? Wah S2, bukan S2 lagi, S22 Ultra. Wah ada ultranya. Saya S23 Ultra, saya S44 Ultra. Aduh jamaah, mau S berapa sampai banyak, S77 atau sampai S100. Ingat, itu Allah yang ngasih. Wala yuhituna bi syai'in min ilmi, dan mereka tidak akan pernah punya ilmu apapun illa bima syaa, kecuali Allah berikan ilmu pada mereka. Ya Allah, oh ilmu karena saya kerja keras? Enggak, karena Allah yang mengizinkan. Oh karena saya pintar? Enggak, karena Allah yang mengizinkan. Oh saya juara olimpiade karena saya belajar 23 jam? Enggak, karena Allah yang memberikan izin. Ingat selalu kalimat ini. Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Dalam tafsirnya disebutkan, nukilan daripada hadis Nabi, besarnya 7 lapis bumi digabung sidratul au sidratil muntaha, dibanding kursinya Allah hanya seperti cincin yang dilempar di padang pasir. Allahu Akbar. Nggak ada apa-apanya. 7 lapis bumi digabung sidratul muntaha, digabung bumi, hanya seperti cincin yang dilempar di padang pasir. Allahu Akbar. Kita nih kecil. Kalau debu itu udah kecil, mungkin ada lagi bagian debu yang kecil jemaah. Nggak ada apa-apanya jemaah. Wala ya'uduhu hifzuhuma, dan Allah tidak merasa berat memelihara semua apapun yang ada. Keduanya maksudnya juga langit, bumi, kursi-kursinya Allah, apa segala macam, apapun Allah nggak merasa berat memelihara itu semua. Kecil bagi Allah, sangat mudah bagi Allah. Wa huwal aliyyul azim, dan Allah maha tinggi lagi maha besar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Inilah jemaah yang terkandung dari ayat kursi. Semoga kita dapat bisa mengamalkan apa yang telah kita pelajari. Ingat, semua yang hari ini sedang kita punyai amanah. Titipan itu kan amanah ya. Yang mudah-mudahan kita bisa amanah menunaikan semua titipan Allah. Harta, kelebihan aset, keleluasaan ilmu, kelugasan dalam berbicara. Anda tuh punya qabula indan nas. Anda menjadi RT, warga nerima Anda. Anda jadi bupati misalnya, masyarakat menerima Anda. Anda nanti jadi gubernur misalnya, masyarakat menerima Anda. Atau Anda nanti jadi presiden, masyarakat menerima Anda. Ingat, itu semuanya titipan Allah. Yang Allah inginkan adalah kita menolong agama Allah dengan apapun. Sebenarnya kalau kita nolong agama Allah juga kita bukan sedang, maksudnya Allah butuh pertolongan, bukan. Tapi intan surullah yansurkum. Kalau kita mau ditolong Allah, ya tolonglah agama Allah. Yang harta dengan hartanya, yang ilmu dengan ilmunya, yang waktu luang dengan waktu luangnya, yang skill buat poster dengan skill buat posternya, dan yang lain-lainnya. Barakallahu fikum, jamaah sehat.
lancar rezekinya, barokah dunia akhiratnya, istiqomah sampai husnul khatimah. Jazakumullah khairan sahabat TikTok dan sosial media lainnya, Instagram, YouTube. Terima kasih atas tap-tap layarnya, terima kasih atas gift terbaiknya, terima kasih atas kerelaan waktu luangnya, paket datanya yang dipakai untuk ngaji bersama-sama. Semoga Allah mengganti dengan syurga firdaus tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Bila mana ada di antara sahabat TikTok ataupun YouTube ataupun Instagram, kalau ada yang berkenan bergabung di grup WhatsApp kajian saya, sahabat bisa tap link di bio ya, sebut nama, asal kotanya, asal negaranya. Tap link di bio, sebut namanya, asal kotanya, asal negaranya. Barakallahu fikum. Mohon doanya. Alhamdulillah masjid kita pelan-pelan naik, pembangunannya di lantai 2, dan alhamdulillah manfaat banget lantai 1-nya. Mudah-mudahan menjadi masjid percontohan, masjid peradaban, masjid yang diridhoi Allah. Begitupun juga doa yang sama untuk semua masjid kaum muslimin di seluruh dunia. Amin ya rabbal alamin. Waktu dan tempat untuk tanya jawab dipersilakan. Fadhol Mas Adi. Lagi libur Mas Adi? Oh, Masya Allah. Ahlan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati, meridhoi dan melindungi Pak Ustadz, kita semua dan seluruh kaum muslimin. Satu pertanyaan Pak Ustadz, only one, seputar ayat kursi. Kenapa surat Al-Baqarah 255 ini dinamakan ayat kursi? Kursi itu kan untuk duduk atau diibaratkan jabatan. Jazakallahu khairan katsira. Kenapa disebut ayat kursi? Kata para ulama, terima kasih Mas Hadi, semoga Allah memuliakan Mas Hadi, keluarga besar dan seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Kata para ulama disebut ayat kursi karena ada kalimat wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard wala ya'udhuhu hifzuhuma wa huwal aliyyul azim. Lebih-lebih Nabi juga pernah mengatakan itu kan, auka maqal, atau sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia telah pernah bersabda. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bacalah olehmu ayatul kursi. Lalu Nabi memaksudkan adalah Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Terus apakah sama seperti kursi-kursi yang kita hari ini pandang? Jawabannya beda. Ingat selalu jamaah, Allah subhanahu wa ta'ala itu laisa kamitslihi syai'. Allah tidak serupa dengan sesuatu pun. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi begitu Mas Adi. Barakallahu fikum, semoga terjawab. Allahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan dari Instagram Mas Bama? Itu udah dibaca. Pertanyaan dari Rahma Atarafa. Izin bertanya Ustadz, jika kita selalu posting tentang kebaikan tetapi kadang kita tidak melakukan apa yang kita posting, bagaimana hukumnya? Apa kita tetap mendapatkan pahalanya? Jazakumullah khair. Wa jazakumullah khairan jazak. Terima kasih atas akun Rahma Atara, sekeluarga besar dan seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Apakah kalau kita posting kebaikan kita tidak melaksanakan, kita tetap dapat pahalanya? Tentu jawabannya famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Berbuat baik sekecil apapun, dia akan lihat balasannya di sisi Allah dengan balasan sempurna. Postingan kita itu boleh jadi merubah hidupnya orang lain, maka posting aja kebaikan. Lah pertanyaan berikutnya, saya itu belum mengamalkan. Tugas kita lah untuk sambil posting, sambil mengamalkan. Karena ada ayat juga, Quran surah As-Saff ayat 2, 3 dan 4, kabura maqtan 'indallah. Salah satu ayatnya berbunyi kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Amat besar kebencian di sisi Allah
Artinya Allah itu sangat benci banget sama orang yang hanya pandai bicara tapi tidak mau mengamalkan. Jadi sebenarnya kalimatnya para ulama dipakai, kunna nata'allam li anfusina. Kita belajar untuk diri kita sendiri. Jadi sahabat nonton live streaming TikTok, YouTube, Instagram, kita nih sama-sama belajar. Jadi sebenarnya kita nih bukan untuk nembakin kepada orang. Maksudnya bukan untuk menyerang orang, bukan ilmu ini malah dipakai untuk sindir-sindiran, bukan. Tapi ilmu ini dipakai untuk memperbaiki diri sendiri, terus memperbaiki keluarga. Ya ayyuhalladzina amanuku anfusakum wa ahlikum nara. Quran surah 66 At-Tahrim ayat yang ke-6. Fungsinya itu dulu. Jadi kalau posting tetap dapat pahala, insya Allah. Siapapun yang posting kebaikan dia dapat pahala. Tinggal PR berikutnya, kalau sudah posting baik lah, ayo pantaskan diri kita sesuai dengan apa yang kita posting. Dan kalimat terakhir sebagai penutup, ingat selalu ya jamaah, satu peluru hanya bisa menembus satu kepala, tapi satu kalimat bisa merubah hidupnya jutaan kepala manusia. Satu kalimat bisa merubah mindsetnya jutaan manusia. Apalagi kalau sahabat, Masya Allah, followernya banyaknya luar biasa. Ada yang followernya sekian dan sekian. Bukankah sekali posting Anda mampu punya pengaruh sebegitu luasnya? Dan bukankah itu karunia dari Allah? Apakah Allah mengizinkan itu terjadi dengan begitu saja tanpa ada maksud apa-apa? Enggak ada yang sia-sia. Allah mengizinkan Anda mampu menginfluence, mempengaruhi banyak orang, itu pasti ada maksudnya. Lawong debu aja yang katanya enggak ada, cuma debu. Lawong debu aja Allah ciptakan enggak sia-sia. Debu yang katanya manusia, cuma debu, enggak sia-sia. Bagaimanapun debu tetap bisa dan tetap kita butuhkan untuk tayamum saat tidak ada air. Debu aja berguna untuk tayamum waktu nggak ada air. Apalagi diri Anda yang begitu sempurnanya Allah cipta. Masa Anda bilang, alah saya mah sia-sia? Nggak ada ciptaan Allah yang sia-sia, nggak ada. Nyamuk tuh sia-sia Ustaz, dibunuh terus? Enggak, nyamuk tetap ada gunanya. Buat apa gunanya? Nyamuk berguna untuk makan cicak. Jentiknya berguna untuk makan cupang. Lah banyak jemaah. Ciptaan Allah mah gak ada yang sia-sia. Maka jangan pernah Anda mengatakan, hidup saya mah sia-sia, saya mah apa atuh, cuma rengginang di kaleng kongguan. Saya mah apa atuh, nggak ada gunanya saya hidup. Nggak boleh. Kaum muslimin bilang gitu, nggak boleh. Tiap kita Allah ciptakan dengan maksud dan tujuannya masing-masing. Debu aja ada gunanya, apalagi diri Anda yang begitu mulia, Anda pasti ada guna. Itu pasti ada gunanya. Ingat ya kalimat tadi, satu peluru hanya bisa nembus satu kepala, tapi satu kata-kata itu bisa merubah jutaan manusia. Barakallahu fikum, sehat lancar barokah selalu. Pertanyaan yang lain, ada jemaah dari YouTube, dari TikTok, dari IG Mas Bama? Ada? Terakhir, pertanyaan terakhir. Jam berapa Mas? 5:55. Terakhir. Mumpung Mas Adi libur. Pertanyaan dari Tina Rimbi, Ustadz izin bertanya, ada sebagian orang yang meninggalkan ibadah wajib dan lain-lain, tetapi hidupnya amat sangat makmur sekali. Mohon penjelasannya Ustadz, jazakumullah khair. Terima kasih. Yang bertanya siapa? Akun siapa? Tina Arimbi. Semoga Allah memuliakan Ibu Tina Arimbi sekeluarga dan seluruh kaum muslimin, TikTok, YouTube, Instagram, dan jamaah Masjid Fatimah Garung yang mendengarkan ini lewat toa Masjid Fatimah Garung. Semoga dimuliakan Allah semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ada orang sholat, mohon maaf, ada orang nggak pernah sholat,
nggak pernah melaksanakan ibadah-ibadah yang wajib, tapi rezekinya makin mengalir deras. Kok bisa sih? Jawabannya itu istidraj. Apa? Allah lalaikan dia dengan nikmat, lalu dia tambah-tambah lalainya, dan satu waktu Allah azab dengan sekonyong-konyong, lalu dia pun merasakan siksa yang pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Maka teman-teman harus hati-hati ya. Harus hati-hati sahabat, segera di cross check nikmat yang hari ini kita punya, membuat kita tambah dekat sama Allah atau tidak. Kalau nikmat yang hari ini kita punya membuat kita makin dekat sama Allah, itu barokah. Tapi kalau nikmat yang kita terima membuat kita jauh dari Allah, hati-hati, na'udzubillah, itu adalah istidraj. Na'udzubillah. Barakallahu fikum, semoga terjawab. Allahu a'lam bishawab. Terima kasih sahabat sudah membersamai sepagi ini sampai hampir jam 6. Semoga Allah memaafkan silap, salah, kekeliruan dari apa yang pernah kita lakukan, dan semoga Allah membukakan pintu surga seluas-luasnya atas apa yang hari ini kita amalkan. Sahabat di rumah, semoga keluarganya makin sakinah mawaddah warahmah. Yang belum menikah segera menikah dengan yang sholih-sholihah. Yang istrinya sedang hamil mengandung, Allah mudahkan persalinannya dan pasca persalinannya. Yang qadarullah sudah lama menikah belum punya keturunan, Allah karuniai keturunan. Yang qadarullah berpisah, Allah ganti dengan pasangan yang jauh lebih baik dari pasangan sebelumnya. Dan semoga Allah karuniai persaudaraan ini bukan cuma di dunia tapi sampai surganya Allah. Sahabat, terima kasih banyak. Kalau ada yang mau bergabung di grup WhatsApp kajian saya, silakan tap link di bio, sebut namanya, asal kotanya, asal negaranya. Ditunggu silaturahminya yang dari Jakarta, Surabaya, Papua, Timika, NTB, Lombok, Makassar, Aceh, atau dari Karawang, Banten, Jogja, dari manapun sahabat, maupun luar Indonesia, Taiwan, Malaysia, Hong Kong, Riyadh, Saudi Arabia. Silakan kalau ada yang mau silaturahmi ke Masjid Muhammad Al-Fatih Wonosobo, bisa di Google Map aja, www.google Map, lalu itu Masjid Muhammad Al-Fatih Wonosobo, nanti keluar. Sehat selalu, mudah-mudahan kita bisa silaturahmi. Barakallahu fikum. Dan bagi sahabat informasi yang tanggal 31 sampai tanggal 2 ada di Turki, di Istanbul, insya Allah nanti kita silaturahmi. Tanggal 3 sampai tanggal 13 Februari ada di Madinah dan Mekah, 4 hari dan 4 hari. Silakan nanti juga bisa silaturahmi. Kita agendakan, mudah-mudahan bisa silaturahmi di sana. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.